Kalau naik BBM, maka yang paling pertama kena hit adalah teman-teman UMKM level bawah. Apakah ada cara lain dengan cara merelokasikan, memindahkan anggaran lain? Contoh, DPR, DPRD berhak pensiun seumur hidup sesudah selesai menjabat. Di mana substansinya? Di mana alasan pembenarannya? DPR atau DPRD cuma menjabat mungkin 1 atau 2 kali, tapi dia berhak pensiun, mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Dan itu adalah menjadi beban APBN. Tolong DPR dan DPRD pikirkan nasib rakyat. Kita juga harus berani, yang itu negara. Jadi paling sederhana, kasih kredit tanpa bunga buat masyarakat untuk migrasi. Di mana substansinya? Di mana alasan pembenarannya? DPR atau DPRD cuma menjabat mungkin 1 atau 2 kali, tapi dia berhak pensiun, mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Dan itu adalah menjadi beban APBN. Tolong DPR dan DPRD pikirkan. Salam pembaharuan. Saudara, terbaru ini Hotman Paris mengusulkan pensiunan anggota DPR dihapus karena terlalu berat membebani rakyat. Nah, ini nih, ada anggota DPR yang kerjanya hanya mengkritik Pak Jokowi saja, yaitu Ketua DPP PKS Mardhani Alisera, yang terbaru-baru mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar, serta non-subsidi jenis Pertamax. Dia menyebut kebijakan itu bakal menambah beban rakyat. Terlebih jelas Mardhani mengatakan, masyarakat belum pulih sepenuhnya akibat terdampak pandemi COVID-19 yang melanda tanah air selama 2 tahun terakhir. Atas dasar itu, Mardhani menegaskan bahwa pihaknya menolak kenaikan harga BBM tersebut. Tolak kenaikan harga BBM. Kasihan warga, masih berat dampak pandemi sudah kena beban BBM naik, kata Mardhani dikutip awak media Senin 5 September 2022. Pernyataan Mardhani sebagai anggota DPR langsung disekakmat oleh Hotman Paris melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial, mengusulkan agar uang pensiunan seumur hidup anggota dewan dicabut dan dialihkan untuk menutup subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Dalam kesempatan itu, dia mengusulkan solusi untuk menutup defisit anggaran BBM bersubsidi. Ia ini menggunakan anggaran pensiunan anggota DPR atau DPRD yang jumlahnya begitu besar dan berlaku seumur hidup. Dia menilai pengalihan anggaran dewan itu untuk BBM bersubsidi pasti didukung oleh rakyat dan juga lebih bermanfaat di tengah sulitnya anggaran keuangan negara. Apalagi uang pensiunan DPR atau DPRD yang berlaku seumur hidup itu sangat membebani keuangan negara. Padahal bukan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak atau masyarakat luas. Di mana substansinya? Di mana alasan pembenarannya? Anggota DPR atau DPRD mungkin hanya menjabat 1 atau 2 kali periode saja, tapi dia berhak mendapatkan uang pensiunan selama seumur hidup. Dan itu sangat membebani rakyat. Tolong pikirkan para anggota DPR dan DPRD, pikir nasib rakyat. Apakah ada cara lain dengan cara merelokasikan, memindahkan anggaran lain? Contoh, DPR, DPRD berhak pensiun seumur hidup sesudah selesai menjabat. Di mana substansinya? Di mana alasan pembenarannya? DPR atau DPRD cuma menjabat mungkin 1 atau 2 kali, tapi dia berhak pensiun, mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Dan itu adalah menjadi beban APBN. Tolong DPR dan DPRD pikirkan nasib rakyat. Salam Hotman Paris. Atas unggahan di akun Instagramnya itu sontak mendapat respon positif dari warganet. Kalau boleh jujur, setuju dengan pola pikir Bang Hotman Paris. Cuma para anggota DPR dan DPRD pasti banyak yang nggak setuju dengan cara ini. Sebut warganet namanya juga mewakili rakyat, Bang. Bagaimana ini anggota DPR? Kerja hanya 5 tahun,
paling lama 10 tahun kok dapat pensiunan seumur hidup. Mikir dong, katanya perwakilan rakyat. Nah, ini mah bukan belain rakyat, tapi memeras rakyat. Anda itu sebenarnya mewakili suara rakyat, apa hanya mau mewakili rasa senang rakyat saja dan memberikan kesusahannya kepada rakyat? Saya baru tahu kalau DPR kita yang tercinta dan tersayang ini punya pensiunan seumur hidup. Sudah gajinya mengalir, tunjangan setiap bulannya besar, difasilitasi kemewahan negara. Sudah menikmati semua itu, giliran purna jabatan malah dapat pensiunan seumur hidup lagi. Anda itu sebenarnya mewakili apa sih dari rakyat? Mewakili hidup mewahnya rakyat? Apa mewakili? Ya sudahlah, toh peraturan itu semua Anda yang membuat. Saudara, seperti kita ketahui, belakangan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan anggaran pensiunan untuk aparatur sipil negara atau ASN yang dianggap semakin besar dan mulai menjadi beban negara. Namun tahukah Anda bahwa besaran uang pensiunan PNS ternyata masih belum seberapa bila dibandingkan dengan anggota DPR loh. Sebab diketahui bahwa anggota DPR akan mendapat uang pensiunan seumur hidupnya, mesti hanya menjabat 1 periode saja atau 5 tahun. Bahkan uang pensiunan itu bisa diwarisi kepada istri, suami hingga anak mereka. Pensiunan yang diwarisi kepada istri, suami atau anak berangkat dari aturan dalam pasal 16 yang dijelaskan bahwa pembayaran uang pensiun dihentikan apabila bersangkutan meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi pimpinan lembaga tertinggi. Jadi, jika mantan anggota DPR meninggal dunia, uang pensiunannya bisa tidak berhenti jika masih memiliki istri atau suami atau anak masih di bawah umur 25 tahun. Ada juga diatur jika pemberian pensiunan kepada janda atau duda pada pasal 18. Perihal besarannya, jika melihat periode DPR RI 2014 sampai 2019, dalam catatan detik.com, uang pensiun setiap mantan anggota DPR akan mendapat sebesar 3,2 juta rupiah hingga 3,8 juta rupiah per bulannya. Uang pensiunan tersebut akan diberikan sampai mantan anggota DPR tersebut meninggal. Kalau dia memiliki istri yang ditinggalkan, maka dana pensiunan tersebut akan dilanjutkan ke istrinya. Walah. Tidak hanya uang pensiunan, mantan anggota DPR juga akan mendapat tunjangan hari tua atau THT. Pada periode itu, dana THT yang digelontorkan untuk anggota DPR total mencapai 6,2 miliar rupiah. Dana 6,2 miliar rupiah tersebut diberikan untuk 550 orang anggota DPR RI. Artinya, setiap anggota DPR akan mendapatkan tabungan hari tua sebesar 11,18 juta rupiah per orang. Sungguh tragis. Uang sebesar itu hanya dibagikan untuk mantan anggota DPR.